Bayangkan di pagi yang tenang di tengah Laut Natuna, para nelayan Indonesia sedang mencari nafkah. Lalu, suara tembakan memecah kesunyian. Bukan bajak laut, tapi tembakan dari aparat Malaysia. Yan bang, kalau mau nak abang peke sih kan ini doli yan. Kejadian seperti ini bukan hal baru, dan sayangnya bukan yang terakhir. Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan setelah serangkaian insiden yang memicu ketegangan. Sengketa perbatasan yang tak kunjung selesai, penembakan nelayan, klaim budaya, hingga isu kekuatan militer dan aliansi Malaysia dengan negara barat, memperlihatkan bahwa hubungan dua negara serumpun ini masih penuh friksi. Salah satu isu paling sensitif adalah sengketa perbatasan. Selama beberapa dekade, Indonesia dan Malaysia terus berselisih mengenai batas wilayah, terutama di Laut Natuna Utara dan Blok Ambalat. Meski beberapa kali upaya diplomasi berhasil meredakan ketegangan, namun kenyataannya, kapal patroli kedua negara masih sering berhadapan. Nelayan Indonesia yang melaut di wilayah abu-abu perbatasan kerap ditangkap, bahkan seperti kasus terbaru, ditembak. Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes resmi, tapi masyarakat bertanya, sampai kapan warga kita harus menjadi korban? Di sisi lain, sentimen nasionalisme juga terus terpicu oleh isu klaim budaya. Reok Ponorogo, batik, bahkan beberapa tari tradisional diklaim sebagai budaya Malaysia. Netizen Indonesia pun ramai mengecam. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, sebagian klaim tersebut datang dari komunitas tertentu di Malaysia yang memiliki akar sejarah Melayu. Alih-alih terpancing emosi, Indonesia seharusnya memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual melalui jalur hukum internasional, dan bukan hanya lewat komentar panas di media sosial. Tak kalah penting adalah isu kekuatan militer. Malaysia dikabarkan tengah memperkuat pertahanannya, bahkan menjalin kerja sama lebih erat dengan Inggris dan negara-negara barat. Beberapa pihak menilai ini sebagai manuver strategis Malaysia untuk mengimbangi kekuatan negara-negara besar di kawasan. Namun, membandingkan langsung kekuatan militer Indonesia dan Malaysia bukan langkah produktif. Indonesia memiliki anggaran pertahanan terbesar di ASEAN dan secara bertahap terus melakukan modernisasi alutsista. Tapi kekuatan militer bukan hanya soal senjata, melainkan juga kesiapan diplomasi pertahanan dan strategi geopolitik yang cerdas. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia selalu menjadi pihak yang dirugikan? Dan lebih penting lagi, bagaimana seharusnya Indonesia merespons? Menjawab provokasi dengan provokasi hanya akan memperburuk situasi. Indonesia harus tetap fokus pada hal yang jauh lebih besar. Penguatan ekonomi nasional, kemandirian energi, investasi dalam pendidikan dan teknologi. Malaysia mungkin melakukan gertakan politik dan manuver militer, tapi kemenangan sejati tidak ditentukan di medan konflik, melainkan di panggung pembangunan. Secara geopolitik dan ekonomi, Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis. Dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, Indonesia bisa menjadi kekuatan dominan di kawasan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam misalnya, telah membuat negara seperti Malaysia dan Singapura mulai merasakan ketergantungan baru terhadap produk olahan Indonesia. Ini adalah kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya membuat kita lebih berdaulat, tetapi juga meningkatkan posisi tawar kita dalam hubungan bilateral. Kita harus pahami bahwa kekuatan sejati suatu bangsa bukan dilihat dari seberapa cepat ia membalas, tetapi seberapa cerdas ia menyusun langkah. Dalam dunia yang saling terhubung ini, suara keras bisa terdengar jauh, tapi strategi yang cermat bisa mengubah sejarah. Indonesia harus menjadi pemain utama di kawasan, bukan karena suaranya paling lantang, tapi karena langkahnya paling bijak. Indonesia tidak butuh pengakuan melalui konflik. Kita butuh pengaruh yang dibangun lewat prestasi, stabilitas, dan kemajuan. Malaysia bisa melakukan apapun untuk menjaga posisinya, tapi Indonesia tak perlu ikut menari dalam irama provokasi. Kita punya simfoni sendiri, simfoni pembangunan, perdamaian, dan pengaruh global. Indonesia saat ini berada di titik kritis di mana arah kebijakan luar negeri dan dalam negerinya sedang mengukir wajah baru di kawasan Asia Tenggara. Hubungan dengan Malaysia bagaimanapun juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih besar.
bukan hanya tentang siapa yang salah atau benar dalam satu insiden, tetapi tentang bagaimana dua negara yang dulunya memiliki akar yang sama, kini berusaha menegaskan identitas dan kepentingan nasionalnya masing-masing di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Malaysia dengan segala manuvernya, baik itu melalui kerjasama pertahanan dengan Inggris maupun klaim-klaim simbolik terhadap budaya Melayu, sedang mencoba memperkuat posisi strategisnya. Tapi langkah-langkah seperti itu tidak bisa terus-menerus dibiarkan menjadi bumerang bagi Indonesia. Kita harus sadar, setiap provokasi atau tekanan hanya akan berhasil jika kita bereaksi berlebihan atau kehilangan arah. Justru dalam situasi seperti inilah ketenangan adalah kekuatan. Dalam dunia diplomasi modern, siapa yang bisa duduk tenang di tengah badai justru yang akan dianggap lebih dewasa secara politik. Dan Indonesia punya semua modal untuk itu. Posisi ekonomi yang terus menguat, peran penting dalam forum-forum internasional, dan kepercayaan global terhadap stabilitas politik dalam negeri menjadi amunisi yang jauh lebih berharga dibandingkan sekadar adu klaim atau unjuk kekuatan militer. Karena itu, membangun respons berbasis strategi jangka panjang menjadi keharusan. Kita tidak perlu membalas klaim budaya dengan kemarahan semata. Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa setiap warisan budaya Indonesia tercatat dan dilindungi secara resmi di tingkat internasional. Kita tidak hanya berbicara soal melindungi identitas, tapi juga soal daya saing global. Di sisi pertahanan, modernisasi militer harus tetap berjalan, tapi dengan tujuan yang jelas, menjaga kedaulatan bukan menunjukkan agresi. Postur pertahanan Indonesia tidak harus menjadi yang paling garang, tapi yang paling siap menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Persiapan bukan berarti ketakutan, melainkan bentuk penghormatan pada integritas wilayah dan keselamatan warga negara. Dan ketika kita berbicara soal ekonomi, kita sebenarnya sedang menyusun kartu S dalam negosiasi dengan Malaysia. Hilirisasi dan industrialisasi membuat posisi kita berubah. Jika selama ini Malaysia dan Singapura diuntungkan oleh bahan mentah kita, maka saat ini Indonesia lah yang memegang kendali atas nilai tambah. Ini adalah kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya membuat kita lebih berdaulat, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam diplomasi bilateral. Kita tidak sedang berkompetisi soal siapa yang paling cepat bereaksi, tapi soal siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Masa depan itu milik bangsa yang tahan uji, konsisten, dan mampu membaca arah angin tanpa terbawa badai. Dan itulah Indonesia yang kita perjuangkan, kuat tanpa gaduh, maju tanpa harus membuktikan lewat konflik. Jangan mudah terpancing. Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan strategi besar. Kita bukan bangsa yang reaktif. Kita adalah bangsa yang besar, dewasa, dan tahu kapan harus melawan dan kapan harus menang dengan kepala dingin. Mari kita jaga kedaulatan. Dengan tenang, dengan cerdas, dan dengan langkah yang panjang. Karena bangsa yang besar bukan yang selalu menang dalam konflik, tetapi yang mampu menang dalam pembangunan.